warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Akhwatu fillah azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan materi kita dengan sedikit perubahan waktu untuk jam saya dikarenakan menyesuaikan dengan jam mengajar di pondok yang di tahun ajaran yang lalu, di tahun sebelumnya itu saya hari Rabu memang tidak ngajar, hanya ada jadwal di luar kota sore hari. Kemudian di bulan pertama kemarin, bulan Juli Agustus, mengajar tetapi setengah 11. Nah, di bulan ini Agustus akhir ini, mulai pekan ini saya mengajar maju di jam 9, sehingga saya menyampaikan kepada kepala sekolah uzur untuk setiap sekali sebulan saya terlambat setengah jam. Nah, jadi saya masuk setengah 10. Nah, asumsinya dengan kita masuk jam 8, nanti kita ngaji sampai jam 9, kemudian pertanyaan seperti biasanya 15 menit, kemudian saya sampai di pondok setengah 10 langsung masuk kelas. Itu pun sebenarnya sudah terlambat setengah jam dan sudah dipermaklumkan. Jadi saya izin 1 bulan sekali, izin terlambat setengah jam. Adapun untuk jadwal yang lain insyaallah tetap setengah 9. Nanti Pak Oni ya. Insyaallah seperti biasa, dan nanti kalau memang ada perubahan jadwal lagi ya semoga bisa kembali seperti setengah 9, karena kalau jam 8 kayaknya ibu-ibu masih jemur pakaian, masak belum matang buat bekal putra-putrinya sekolah dan yang lainnya. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang lebih detail bab zakat, alhamdulillah saya minta tolong Pak Oni hadir biar nanti bisa mengoreksi tentang masalah nisab ini. Masya Allah ada pakarnya di sini. Sebelum kita lanjutkan tentang detail masalah penghitungan zakat, saya mencoba menjawab kembali pertanyaan di bulan yang lalu yang barangkali kurang jelas, yaitu pertanyaan tentang mobil selain dipakai pribadi juga direntalkan, penghitungan zakatnya pripun. Pada dasarnya yang harus dizakati adalah sesuatu yang diperjualbelikan atau yang diperdagangkan. Adapun persewaan itu ketika kita gali lagi, di sana ada beberapa pendapat ya, yang mana tentu menyewakan dengan jual beli itu berbeda. Ada pendapat Syekh bin Baz ya, yang mana kalau disewakan itu ya namanya mobil ya, tidak setiap hari ada yang nyewa dan rata-rata tidak masuk nisab ya.
atau dia masuk dalam harta termasuk jual beli, karena nyewa juga ada unsur laba, maka di sana diwajibkan zakat apabila memang dihitung mencapai nisab dan yang dihitung adalah labanya, yaitu apa, hasil menyewa kendaraan tersebut ya. Jadi tidak dihitung dengan bahan baku atau modal atau mobilnya tersebut. Jadi memang kalau mobilnya harganya 100 juta, pada dasarnya adalah kendaraan pribadi ya. Kalau itu diperjualbelikan maka nanti dia masuk zakat. Tetapi kalau disewakan ya, maka yang dihitung adalah hasil penyewaannya saja. Hal ini diperkuat dengan pendapat Dewan Fatwa Lajnah Daimah yang kami dapatkan dari artikelnya Ustadz Khalid Syamhudi hafizallahu taala. Jadi bukan dari harga kendaraan, jadi hasil sewanya saja yang dihitung mencapai nisab. Kemudian yang kedua, kemarin ada pertanyaan, kalau barang tersebut ya mengandung riba, apakah dizakati? Adapun jawaban kemarin itu saya kira sudah jelas. Jadi ya, misalnya seorang kemarin adalah beternak kambing dan awal modalnya adalah mengandung riba, maka ribanya diselesaikan. Adapun zakat kambing ya tetap dihitung apabila nanti mulai 40 ekor kambing maka dikeluarkan 1 ekor kambing dan seterusnya. Adapun dia tanggungan dengan pemberi riba, maka dia harus menyelesaikan ribanya tersebut. Nah, wallahu taala a'la wa alam. Mungkin ada koreksi dari Bapak Oni, bisa diluruskan ya. Nah, jadi demikian. Jadi zakat ya zakat, riba berusaha untuk segera diselesaikan ya. Dan mungkin memang dulu waktu pinjam modal belum tahu hukumnya, dan memang mau tidak mau ya harus diselesaikan, maka segera diselesaikan. Dan kalau memang ya tadi sesuatu yang ia miliki adalah masuk pada nisab, yaitu batas minimal seorang mengeluarkan zakat, maka ya harus mengeluarkan zakat. Kalau peternak kambing ya 40 ekor, maka dia segera mengeluarkan 1 ekor kambing. Kalau peternak sapi minimal 30 ekor, maka dia harus mengeluarkan 1 sapi ya, seumuran 1 tahun. Nah, dan seterusnya nanti akan kita baca lebih detail di bab tentang masalah penetapan masing-masing item zakat. Ini katut kemarin. Nah, yang bertanya tentang hal tersebut hadir tentang 2 pertanyaan tersebut. Satu penanya yaitu tentang masalah zakat mobil yang disewakan, yang kedua zakat yang mengandung riba. Sudah belum hadir mungkin yang bertanya ya, belum hadir ya, Masya Allah, nanti bisa disampaikan. Kita lanjutkan pembahasan kita terakhir kemarin tentang masalah bagaimana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman ya, untuk apa? Untuk menegakkan ya sesuatu dari pokok dan pondasinya, baru tambah dan ditambah terus. Mulai ya diawali dengan apa? Mengajarkan kepada mereka 2 kalimat syahadat sampai paham ya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka sudah paham, sudah taat, maka baru diajarkan bab berikutnya. Wa alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli lailin wa lailah, fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah paham bahwa saya sebagai hamba Allah, sebagai ya hamba Allah yang harus taat kepada Allah, sebagai hamba Allah yang dia harus mengikuti petunjuk Rasulnya, maka baru diajarkan kepada mereka tentang kewajiban sholat 5 waktu. Sampai benar-benar mereka dengan ikhlas dan sadar mereka melakukan sholat 5 waktu tepat pada waktunya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, baru
diajarkan berikutnya ya, yaitu apa? Baru dibahas tentang masalah zakat yang diambil dari agniya, mereka yang dibagi kepada orang-orang fakir di antara mereka. Dan dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ya, kewajiban mengeluarkan zakat pada dasarnya itu adalah untuk orang yang ada di sekitar kita. Dalam artian ketika kita bertempat di mana, ya di situ orang yang ada di sekitar kita, ya itu yang lebih berhak menerima zakat kita, ya daripada dikirim jauh di luar sana. Ya itu sebagai sebenarnya sebuah apa ya, teori ekonomi yang luar biasa dari syariat Islam, di mana di suatu tempat ada orang kaya yang mengeluarkan zakatnya, maka tetangga yang membutuhkan dia akan tercukupi atau minimal mendapatkan tambahan bantuan kehidupan untuk kehidupan orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar orang kaya tersebut. Kita lanjutkan pembahasan hari ini ya, ma hukmu mani'uha, apa hukum orang yang menghalanginya atau orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sementara dia sudah paham bahwa sebagai seorang muslim yang hartanya sudah mencapai nisabnya, maka rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Sekali lagi harus difahamkan bersama bahwa di dalam rukun Islam ya, zakat, mengeluarkan zakat ini tidak serta-merta hanya zakatul fitrah. Karena sebagian kaum muslimin dia hanya memahami bahwasanya ya seorang muslim itu kalau sudah mengeluarkan zakat fitrah ya sudah muslim ya. Zakat fitrah ya. Padahal zakat fitrah itu sebagian di kitab disebut dengan sedekatul fitri. Dia termasuk zakat, tetapi ada hubungannya dengan puasa Ramadannya seorang muslim, yang mana ditunaikan siapapun dari kaum muslimin di akhir bulan Ramadan dia mengeluarkan zakat fitrah, yang sampai pada waktu itu di suatu kondisi kita tidak mencapai nisabnya zakat fitrah ya. Nisabnya zakat fitrah adalah per kepala keluarga kalau dikeruskan ya sebenarnya 2, sekian, tetapi ya fatwa di MUI Indonesia juga MUI-nya Saudi atau Hizbullah Lajnah Daimah menggenapkan 3 kilo untuk kehati-hatian ya, per kepala 3 kilo. Tetapi di suatu waktu misalnya kita satu keluarga 5 orang, yang mana dalam satu hari itu membutuhkan hanya 1 kilo beras, dan di waktu akhir Ramadan tersebut kita hanya mempunyai 2 kilo beras saja, maka dijelaskan oleh para asatidzah di antara yang kami dapatkan ya adalah penjelasan Ustaz Muhammad Abdullah Hafizahullah Ta'ala, maka yang 1 kilo beras kita zakatkan ya, kita hanya punya 2 kilo beras, sementara besok Idul Fitri kita dalam satu hari itu hanya butuh 1 kilo untuk makan keluarga kita, maka yang 1 kilo kita keluarkan ya. Ini belas gak punya apa-apa, beli juga gak punya cuma beras 2 kilo, maka yang 1 kilo kita keluarkan ya. Untuk apa? Untuk mensucikan dan menyempurnakan puasa Ramadan kita, dan diharapkan di hari Idul Fitri maka pada hari itu tidak ada orang yang tidak sarapan atau tidak makan di hari Lebaran tersebut, semuanya harus makan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ma hukmu mani'uha, apa hukum melarangnya atau tidak menunaikan daripada mengeluarkan zakat secara umum, yaitu apa tadi? Zakatul mal. Qala ulama, para ulama menyebutkan man ankara fardhiyataz zakati wa wujubaha fahuwa kafirun kharijan 'anil Islam. Para ulama bersepakat mereka ya, barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat dan mengingkari kewajiban zakat, nah, yang pertama mengingkari kewajiban zakat yaitu dia tidak mau mengeluarkan, atau dia mengeluarkan tapi sebenarnya dia mengingkari. Saja niki aku ngerti zakat itu ora wajib, tapi mungkin dong ini zakat jis gak penak lah, jis tak tahu di zakat. Itu sebenarnya walaupun dia mengeluarkan, tapi dia meyakini bahwa zakat itu tidak wajib, maka para ulama menyebutkan fahuwa kafirun kharijan 'anil Islam, maka dia adalah kafir ya,
Ini ancaman yang luar biasa ya, bagi mereka-mereka yang telah mengetahui hukumnya namun menolak akan hukum tersebut. Kenapa? Karena az-zakah merupakan bagian dari dasar atau pondasi rukun Islam yang 5. Maka 1, 2, 3, 4, 5 tersebut antara satu dengan yang lainnya adalah saling ya keterkaitan. Tidak boleh dibatalkan atau ditolak salah satunya atau semuanya ya. Menolak salah satunya berarti sama saja menolak semuanya karena satu rangkaian yang disebut dengan arkanul Islam. Li'anna fardhiyataz zakati ma'lumatun minad dini bid-darurah wa kullun man ankara ma huwa ma'lum minad dini fardhiyatahu bid-darurah fa huwa kafir kharijun 'anil Islam. Karena alasannya demikian, karena hukum zakat itu sudah disepakati semua, dia bagian dari rukun Islam. Masa masih mau diingkari ya? Beda dengan hal-hal yang bersifat yang lebih dalam lainnya, mungkin tentang hukum syariat yang lainnya. Adapun zakat ini jelas dia bagian dari rukun Islam, yang dari anak kecil hingga tua renta mereka memahami bahwa saya zakat, mengeluarkan zakat bagian daripada rukun Islam. Maka bagaimana seorang bisa mengingkari kewajiban mengeluarkan zakat? Amma man aqarra bi wujubi zakah wa fardiyataha thumma ghalabahu syakh falam yu'addiha faqad qala al ulama yajibu 'alal hakim an ya'khudhaha minhu qahra. Adapun ada orang ya, dia tidak mengingkari zakat tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Aku gak mengingkari, wong aku muslim ya, wong muslim ini sing apik kudu ngetokne zakat. Tapi aku gila butuhe wakeh. Kalau ada yang orang demikian, maka kata para ulama, maka hakim ya dalam hal ini adalah pemerintah, maka wajib mengambil zakatnya secara paksa. Ya, wajib mengambil zakatnya secara paksa. Nah, wa ya'khudhu syatra malihi uqubah, dan bisa jadi menyita hartanya sebagai apa? Sebagai hukuman ya. Ini kalau hakimnya juga paham tentang zakat. Nah, hakimnya tidak paham tentang zakat ya insya Allah tidak ditegakkan. Nah, disita ya, mobilnya diambil misalnya sampai dia mengeluarkan zakat. Wa idza istama ahlu baladin ala man zakah wa kana lahum syaukah wa ghalabat qatalahumul hakim hatta ya'khudha minhum qahra kama fa'ala khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala. Apabila berkumpul masyarakat, nah banyak orang ini kok sepakat tidak mau mengeluarkan zakat ya, maka apa? Hakim berhak memeranginya, hakim berhak menggembornya. Kalau disebutkan hakim di sini adalah pemerintah ya, bukan ya hakim kejaksaan gitu. Pada dasarnya iya, tapi di sini semua keterkaitan kembali ke atas ya, pemerintah. Maka ya memerangi mereka secara paksa dan mengambil zakat mereka. Sebagaimana dilakukan hal ini oleh Khalifatul Rasulullah SAW ya, Khalifah Ar-Rasyid yang pertama siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika sepeninggal Rasulullah SAW ya, ketika wafat Rasulullah SAW, ada sebagian masyarakat dan itu banyak ya, itu mereka beranggapan bahwasanya kewajiban zakat tidak lagi wajib sepeninggal Nabi ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengerahkan ya pasukannya untuk apa? Memporak-porandakan mereka sampai mereka kembali kepada Islam yang benar ya, dan mengambil paksa zakat mereka. Hadisnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'da ya wa kafara man kafara minal Arab. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu li Abi Bakar
Kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah asaba minni mala wa nasara illa bihaqqi wa isabuhu 'ala Allah ta'ala. Faqala Abu Bakar wallahi la uqatilanna man farraqa bainas shalah waz zakah. Dari Abu Hurairah, ketika wafat Nabi SAW dan kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, semua perkara kaum muslimin dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam satu komando. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, semua perkara yang dipegang Rasulullah SAW selain kenabian dan kerasulan, semua urusan kaum muslimin, ya, sampai di mana ya kaum muslimin pada waktu itu, ya, semua wilayahnya, maka satu komando di bawah komando Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ketika ya sebagian orang Arab mengkufuri atau ingkar tentang zakat tersebut dan Abu Bakar bersikap akan menggempur mereka, Umar bin Khattab, masya Allah, Khalifah yang kedua Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW pun juga berpegang pada hadis. Dia berkata kepada Abu Bakar, menunjukkan tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Inilah ya kehidupan yang sangat diidam-idamkan. Ada yang mau menasihati dan ada yang mau dinasihati. Dan tidak semua yang gampang menasihati juga tidak bisa menerima nasihat. Semuanya saling menerima nasihat. Yang biasa menerima nasihat juga kadang bisa memberikan nasihat. Dan semua yang biasa memberikan nasihat, dia juga harus terima nasihat apabila suatu waktu dia salah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas? Abu Bakar, bagaimana engkau perangi manusia? Waqad qala Rasulullah SAW, Umar bersabda, Umar berhadis, Umar berdalil. Wa kaifa, ya, bagaimana engkau memerangi manusia, Abu Bakar? Hanya gara-gara mereka mengingkari tentang zakat. Waqad qala Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis di Arba'in An-Nawawi ini ada, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Berdakwah kepada semua manusia. Ya, sampai ya dihentikan pertempuran ini, perlawanan ini, ketika mereka mau mengatakan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa saya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mengesahkan Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, faman qala, dan siapa yang dia telah berkata la ilaha illallah, dia telah mengatakan, mengikrarkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa kata Umar bin Khattab? Dia melanjutkan sabda Nabi, asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaq, maka dia telah selamat dariku, hartanya, dirinya, illa bihaqqih, kecuali karena ada hak. Ya. Jadi sudah aman. Jadi ketika Rasulullah SAW memerangi sebuah menggempur benteng, misalnya benteng Yahudi, ketika mereka sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka berhenti, tidak bisa dilanjutkan. Ketika berperangan mau des, ini pedang sudah tinggal diayunkan, kemudian dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka harus berhenti. Umar berdalil dengan dalil ini. Wahai Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi orang yang mengkufuri mengingkari tentang zakat, sementara Rasulullah SAW bersabda seperti ini, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia selamat dariku, dirinya, hartanya, illa bihaqqih, kecuali ada hak-hak yang harus ditunaikan. Ya, misalnya dia mencuri, maka harus dipotong tangannya. Ini hak yang harus ditunaikan. Walaupun dia ya muslim, tapi harus ditegakkan. Muslim ya, dia jambret, maka harus dipotong tangan sama kakinya setelah bersilang. Ini illa bihaqqih maksudnya. Tapi ini tidak seperti itu. Mereka cuma mengingkari zakat. Kenapa engkau perangi wahai Abu Bakar? Umar berkata demikian.
Wa hisabu 'ala Allah taala. Adapun selebihnya Nabi bersabda dan hisabnya nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa jawab Abu Bakar? Wallahi, demi Allah wahai Umar, la uqatilanna, benar-benar aku akan perangi mereka. Man farraqa bainas sholati waz zakat. Siapa yang membedakan kewajiban salat 5 waktu dan membedakan kewajiban membayar zakat. Ini Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, menjawab demikian. Wallahi, demi Allah ya Umar, la uqatilanna, aku benar-benar akan menghancurkan, akan memerangi orang-orang yang man farraqa bainas shalah waz zakat, yang membedakan, siapa yang membedakan kewajiban tentang wajibnya sholat 5 waktu dengan wajibnya zakat. Oleh sholat 5 waktu memang wajib, nek zakat gak. Nah, ini namanya membedakan. Padahal kedua-duanya sama daripada arkanul Islam, rukun Islam. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakat adalah haknya harta. Wallahi lau mana'uni iqalan kan yu'adduna ila Rasulullah sallallahu laqataltuhum ala maniha. Ya. Demi Allah, kalau mereka hanya menghalangiku ya satu ikal saja, satu ikat saja, ya. Misalnya harusnya melakukan zakat 1 karung, dia cuman ya mengurangi 1 besek saja gitu ya, bahasa mudahnya. Apa? Kan yu'aduna ila Rasulullah SAW laqataltuhum ala maniha, maka sungguh aku tetap akan memeranginya. Dia menunaikan tapi mengurangi nisabnya. Harusnya mengeluarkan 1 karung, dia mengurangi 1 ikat atau 1 besek saja atau 1 cambuk saja. Ya, maka laqataltuhum ala maniha, akan memeranginya karena dia telah menghalanginya, karena dia telah mengurangi kewajibannya. Qala Umar, fa wallahi ma huwa ya illa an ra'aitu anna Allah saraha sadra Abi Bakr lil qital fa araftu annahu al-haq. Demi Allah, kata Umar, tidaklah aku melihat dalam diri Abu Bakar ya terhadap penyerbuan, pengepungan, penyerangan orang-orang yang mengingkari zakat ini, fa araftu annahu al-haq, tidak lain dan tidak bukan yang dipegang Abu Bakar adalah sebuah kebenaran. Ya. Karena Umar mengerti Abu Bakar adalah yang memiliki julukan As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar adalah orang yang terbaik dari sahabat Rasulullah. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari orang-orang laki-laki dewasa, di mana yang lainnya kufur kepada Rasulullah SAW. Dan di waktu itu Umar pun masih kufur. Umar terakhir-akhir masuk Islam. Sehingga sangat percaya apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq. Fa'araftu annal haq. Maka aku tahu dari modelnya Abu Bakar, keseriusan Abu Bakar. Ya, ini menunjukkan kebenaran yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar tidak mungkin menyelisih dari apa? Koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alias Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu melakukan ini semua di atas ilmu yang dimana Umar tidak sampai atau belum memahami ilmu yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga Umar mengatakan fa'araftu annahu haq. Akhirnya aku paham dan sadar apa yang dilakukan Abu Bakar adalah sebuah kebenaran. Yaitu apa? Siapa yang membedakan antara kewajiban sholat 5 waktu dengan kewajiban mengeluarkan zakat, maka akan dibombardir oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian ya, yang lebih menguatkan lagi ketika Abu Bakar menyebutkan ya, fa inna zakata haqqul mal, sesungguhnya zakat itu adalah haknya harta. Wallahi, demi Allah, lau mana'uni iqalan kan yu'addunaha ila Rasulullah sallallahu ya. Walaupun Rasulullah masih hidup ketika itu, mereka ini membayarkan zakatnya ini kepada Rasulullah SAW dan mereka mengurangi takaran sampai demikian.
Walaupun ketika itu Rasulullah masih hidup, ya, kemudian mereka baik kepada Rasulullah SAW dan mengulangi takaran, laqataltuhum alamaniha. Aku tetap menggempur mereka. Aku tetap merangi mereka. Saking sungguh-sungguhnya Abu Bakar. Walaupun di masa Rasulullah mereka melakukan ini, hanya mengurangi takarannya saja. Harusnya dari misalnya satu karung, harusnya satu rinjing, dia ambil satu besek, satu ya gayung ya, untuk dikurangi takaran zakatnya. Maka Abu Bakar benar-benar akan memerangi mereka. Apalagi tidak mengeluarkan zakat. Nah, alaman tajibuz zakat. Ya, demikianlah ya kekuatan wajibnya zakatul mal ya. Semoga ya dengan ilmu yang kita pelajari ya, apabila kita masuk dalam orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, kita dimudahkan, dilunakkan hati kita untuk bisa mengeluarkan zakat. Siapa mereka yang wajib mengeluarkan zakat? Alaman tajibuz zakah ala kulli muslim. Ya, syarat siapa yang wajib mengeluarkan zakat, yang pertama adalah muslim. Ya, sugio. Ya, non muslim ya pun dipaksa zakat. Ya. Toko sebelah ya. Awame, pengurusan, non muslim dipaksa zakat yang boten sakit ya. Bukan masalah pribumi, non pribumi kalau muslim ya wajib zakat. Ya. Jadi zakat ini tidak membahas pribumi non pribumi, membahasnya adalah muslim atau non muslim ya. Nah, pribumi adalah non muslim ya pun di maksa zakat. Oh, irung pesek no gak zakat ya, apa hubungannya non muslim ya. Jadi yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah hurun. Hurun itu merdeka. Nah, kita dua ini sudah masuk muslim, yang kedua merdeka itu alhamdulillah kita hidup di masa setelah kemerdekaan ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Nikmat yang luar biasa itu adalah nikmat kemerdekaan. Di dalam kemerdekaan adalah keamanan dan kedamaian, masya Allah, yang para ulama menyebutkan kenikmatan aman itu lebih besar daripada kenikmatan makan dan minum ya. Panjenengan di sana di Yaman atau di Afghanistan mau makan, ada bom yang sebelah nggak jadi makan bu ya. Maka nikmat keamanan di sini panjenengan makan tiwul goreng neng gumbul mawon sawate nggih weco gitu. Masya Allah, namung tiwul tapi lek mamen teng gumbul nggih yes gitu. Masya Allah, mangane mek tiwul lho mas mame teng gumbul lho Pak Oni. Tiwul goreng ini luar biasa. Saya kalau ada tamu dari luar Kediri diajak ke Gumul beli tiwul sawenenge. Tiwul goreng. Karena kalau nggak di Gumul nggak ada Pak. Maksudnya yang warung-warung biasa di kampung itu nggak ada. Tapi kalau di sini ada, kalau malam ada tiwul goreng ada. Nah, nggih pokok mboten malam Ahad nggih. Rame. Saya kalau ke Gumbel itu selain malam Ahad, saya sepi-sepi ngoten lho. Pados tiwul. Nah, sego jagung goreng, masya Allah. Ya, ini kembali kepada bab kemerdekaan, ya, nikmat yang luar biasa. Di antara hak-hak ya seorang yang mendapatkan kenikmatan kemerdekaan, maka dia harus menunaikan syarat syukur, yaitu 3 hal. Dengan hatinya dia mengakui bahwa kemerdekaan ini adalah mutlak pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus dia yakini. Bukan karena wong Jepang wis waleh gak, bukan karena wong Belanda wis waleh karo Indonesia gak, karena murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan lisan kita ya, dengan lisan kita harus banyak-banyak menyebut alhamdulillah dari wong Indonesia merdeka. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis, ya, alhamdulillah ya menjadi bangsa yang merdeka, ya banyak-banyak bersyukur. Kemudian diantara ya wujud syukur kita dengan lisan kita sebagai hak ya para pejuang dari kaum muslimin yang telah lalu
ya, yang mereka mau bagaimanapun juga biiznillah dengan takdir Allah jiwa raga mereka berikan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita doakan kaum muslimin yang gugur di masa lalu, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan di tempat yang tertinggi, Allahumma amin. Kemudian ya, syukur yang ketiga di dalam ya melaksanakan rukun syukur yang ketiga dalam kemerdekaan dan kenikmatan aman ini adalah bagaimana kita mensyukuri dengan anggota badan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, mari kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah menyebutkan bahwasanya manusia semuanya dalam keadaan rugi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa manusia benar-benar dalam keadaan rugi, ilal ladzina amanu, kecuali mereka orang yang beriman, wa amil sholihat, dan mau beramal soleh. Syarat amal soleh kemarin apa? Sudah kita bahas di akhir waktu yang lalu. Yang pertama adalah al-ikhlas untuk Allah, yang kedua al-mutaba'ah, derek kajeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diingat-ingat, apapun amal soleh yang kita lakukan, yang pertama harus ikhlas, yang kedua sesuai tidak dengan koridor tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, kata Allah Subhanahu wa taala wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ada kehidupan di antara kita saling memberikan nasihat. Namanya saling ya, bukan dari ya ustadz ke jamaah saja. Sesama jamaah juga saling menasihati. Ustadznya pun ketika dia salah juga dijabri, ustadz sampean salah loh. Napa-napa ya. Wa tawassaw bil haq. Tawassaw itu saling memberikan nasihat, kebenaran dan juga kesabaran. Itu adalah rukun syukur yang kita tunaikan dari hati kita, dari lisan kita, dan anggota badan kita. Kemudian syarat yang mengeluarkan zakat setelah muslim merdeka yang ketiga adalah malikun, pemilik harta. Rumah kita bersebelahan dengan showroom, bukan showroom kita, ya kita nggak berhak mengeluarkan zakat Pak On. Lalu showroom itu kok aku sih kon tadi zakat iboten nggih. Nah, malikun, pemilik harta. Kemudian an-nisab, ya. An-nisab dari mencapai batas minimal seorang wajib mengeluarkan zakat, ya, takaran atau ukuran minimal ketika seorang wajib menunaikan zakat. Dan yang kedua masalah nisab yaitu apa? Haul. Haul adalah 1 tahun pencapaian di dalam hitungan kalender hijriyah, ya, kalender hijriyah. Makanya biasanya kaum muslimin untuk mempermudah masalah haul, mereka mengambil waktu Ramadan. Tetapi kalau kita memang ingat betul kemarin ya, laba kita terakhir di bulan Agustus terhitung sudah 100 juta, maka Agustus saat ini ya dikeluarkan 100 juta. Ya, waktu itu Agustus adalah bulan misalnya Muharram, nah ini sudah lewat Muharram, maka segera dikeluarkan. Ini sudah Safar. Nah, ya dikeluarkan dengan penghitungan. Ya, kemarin ada pertanyaan masalah kita ikut ke emas atau ke perak. Maka memang sebenarnya ada sedikit perselisihan. Cuman para ulama lebih menguatkan untuk kita mengikuti takaran emas, ya. Takaran emas, ikut emasnya saja, ya. Ikut emasnya saja. Yaitu ikut bapaknya saja yang belum punya emas, ya. Yang belum punya emas ya ikut bapaknya saja. Nah, Pak Oni ono ya to, nek Pak Oni rame mudah. Mantap gitu. Nek Dewi aku enggak wedi, Pak. Nah, jadi untuk penghitungan zakat dikomparasikan ya dengan hitungan emas. Walaupun belum kita bahas secara detail masing-masing, cuma sudah kita sampaikan bahwa waktu yang lalu bahwasanya emas itu adalah 20 dinar, atau dikomparasikan di dalam hitungan gram sekitar 85 gram, ya, 85 gram. Nanti nisabnya adalah atau zakatnya adalah 2,5%. Nah, ya gampangannya kalau 100 gram ya berarti ya 2,5. Kalau 1 juta 1 gram berarti ya 100 juta begitu ya. Zakatnya 2.500.000. Gampang ngitung sing gampang. Nggih. Duite piro 1 juta, ngitungnya gampang. Maksudnya 85 gram ini adalah nisab, yaitu minimal, ya.
Berarti kalau 84 gram misalnya sudah masuk zakat belum? Belum. Ya, belum. Jadi 85 ini minimal. Dia mempunyai 84 gram, tetapi dia yakin sebenarnya ini 85 Ustaz, tapi karena kemarin begini-begini 85, kalau saya keluarkan zakat boleh, boleh. Untuk kehati-hatian ya, boleh. Tetapi wajibnya pada asalnya adalah 85 gram. La farqa baina zakar wal unsa. Ini tambahan catatannya adalah tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Pokoknya tadi apa syaratnya? Muslim, merdeka, pemilik harta. Walaupun suami istri memang asalnya ini harta istri. Nah, seorang suami menikahi dengan seorang istri pengusaha. Memang istrinya sudah pengusaha. Harta istri sudah jelas. Maka walaupun ya suaminya di situ tidak memiliki perusahaan tersebut, ya, maka istri tetap mengeluarkan zakatnya. Jadi la farqa baina zakar wal unsah. Tidak ada bedanya. Kalau kewajiban ini sudah sampai pada seorang muslim muslimah, maka muslim laki-laki atau muslim perempuan sama-sama wajib menunaikan zakat tersebut. Nah, wala baina shaghir wal kabir. Tidak pula ya, tidak ada bedanya antara anak-anak dengan dewasa. Oh, kisah anak-anak loh, anak-anak dapat warisan kok misalnya. Ya, anaknya dapat warisan langsung sudah diwarisi. Atau kalau saat ini banyak orang-orang kaya itu sudah membagi usahanya kepada putra-putranya, sudah jelas ya, dibagi misalnya toko A untuk anak nomor 1, toko B anak nomor 2. Ya anaknya masih SD tapi dia sudah jelas nih hartanya si B anaknya tadi. Maka anaknya walaupun masih kecil wajib dihitungkan zakatnya kalau memang mencapai nisab ya. Tidak harus nunggu balik. Beda dengan kewajiban sholat ya. Kewajiban sholat harus nunggu balik. Adapun 7 tahun untuk belajar, 10 tahun pembiasaan sampai dihukum karena mendekati balik. Adapun zakat ini tidak menunggu balik. Ya, la farqa bainas shaghiri wal kabir. Ya, pokoknya hartanya mencapai nisab, ya walaupun yang punya masih kecil wajib mengeluarkan zakat. Ya, jadi dihitungkan. Kalau misalnya anak tersebut belum paham tentang masalah zakat, berarti siapa yang mengarahkan? Tentu walinya. Kalau orang tua berarti ya orang tuanya yang mengarahkan tentang zakat. Ya, nah ini memang hartamu, tetapi kewajiban sebagai seorang muslim harus mengeluarkan zakat dikala laba kita tembus sekian misalnya. Ketika seorang mendapatkan warisan karena orang tua sudah tidak ada, maka walinya yang berhak mengarahkan ya. Walinya, pamannya ya, atau bibinya dia mengarahkan, nah ini memang usaha peninggalan bapak ibumu, tetapi ya sebagai seorang muslim maka wajib mengeluarkan zakat dikala harta kita sekian. Nah, demikian. Jadi jelas ya siapa yang mengeluarkan zakat intinya adalah selain muslim dan merdeka adalah memiliki harta dan mencapai nisab. Nisab ada 2. Yang pertama adalah batas minimal ukuran takaran, yang kedua adalah haul. Haul adalah perputaran 1 tahun bulan hijriyah. Nah, karena bulan hijriyah dengan bulan masehi itu terpaut kalau tidak salah 10 hari. Kalau tidak salah 10 hari. Ya, kurang lebih 10 hari sampai 2 pekan ya. Jadi 1 tahun kalau umum itu adalah 360 hari. Ya, kalau hijriah berarti sekitar 350 atau 348 begitu. Karena kalau di Masehi ada 3031 ya, ada 1 yang 28. Kalau di hijriah pilihannya cuma 2. Kalau tidak 29, 30. Tidak ada tanggal 31 Muharram itu mboten enten nggih. Atau Ramadan tanggal 31 mboten enten nggih. Mboten enten ya. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati wa inhum alaikum fa akmil adadah ya. Puasalah dengan melihat hilal dan bukalah atau itu fitri melihat hilal ya. Kapan dilihat? Pada tanggal 29. Kalau tertutup oleh awan maka genapilah salasina yauman, genapilah 30 hari. Wallahu a'lam. Kemudian alaman tajibuz zakat sudah. Mata tajibu,
Tapi tajibu zakah idza hala 'ala nisab haulun wa huwa fi malikil malik ya. Wajibnya zakat jika sudah mencapai nisab ya dan sudah satu haul. Liqauli sallallahu la zakata fi malin hatta yahulu alaihil haul. Tidak ada zakat di dalam harta sampai mencapai satu haul. Ya, ini hukum asal. Cuma ketika kita membahas secara lebih dalam, bolehkah mengawali pengeluaran zakat? Jawabannya boleh. Ya, kalau dia yakin ya. Daripada nanti ya, karena butuh dan seterusnya, kayaknya kalau nunggu 1 tahun besok itu tidak tahu, maka dia mengeluarkan zakat di awal boleh ya, dia perhitungkan. Tetapi seandainya di satu haul nanti ternyata hartanya itu lebih, maka kelebihannya tetap harus dibayarkan, boten mandek. Misalnya karena pengalaman tahun sebelumnya bahwa perputaran 1 tahun bulan Hijriah ini dia mendapatkan uang 100 juta sehingga zakatnya 2,5 juta. Diperkirakan di tahun ini juga dia akan mendapatkan laba yang sama 100 juta, maka dia mengeluarkan zakat untuk tahun ini 2,5 juta. Ternyata ketika tahun depan dihitung uangnya mencapai 150 juta, berarti yang 50 juta harus dikeluarkan zakatnya. Yang 100 juta kan sudah, yang 50 juta harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 1.250.000 rupiah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa yustasna min dzalika zara, dan dikecualikan untuk masalah zakat ini keluar dari haul 1 tahun bulan Hijriah adalah zakat tanaman. Kapan haulnya zakat tanaman? Fa inna zakatahu wajibatun 'alal fauri waqta hasadi. Adapun zakat tanaman, dan tanaman tidak semua tanaman, ini sudah kita bahas di pertemuan tentang masalah zakat yang pertama, yaitu tanaman adalah tanaman-tanaman yang ditentukan oleh syariat atau tanaman makanan pokok. Kapan itu dizakati? Waqta hasadihi, waktu panen. Jangan masih nanam walaupun 10 hektar, masih nanam kemudian mengeluarkan zakat ya. Tetapi kata Nabi SAW ya, waktu panennya atau mendekati panennya. Kalau padi itu sudah menguning, sudah bisa dihitung, tanah 1 hektar mengeluarkan beras sekian ton ya, maka dia nanti bisa menghitungnya di situ. Nah, liqaulihi ta'ala ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am 141, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikanlah zakatnya pertanian tersebut pada hari di mana dia memetik, di mana dia panen. Nah, kemudian beliau mempertebal maklumah ya, Syekh Abdul Azim bin Badawi, la yajuzu ta'khiruz zakah idza halal haul walakin yajuzu ta'jiluha. Tidak boleh seorang mengakhirkan zakat ya ketika mencapai 1 tahun. 1 tahun des bulan Muharram, aku kau wanggo butuh iki, aku arep ngecat omah barang iki, gawe pawon barang iki, sajane saiki iso zakat 2,5 lek tinggi butuh kursi kan lumayan. Zakat sok mari gawe pawon ini enggak boleh. Mboten bareng ya. Mengundur-undur zakat ketika sudah masa 1 tahun des ada zakatnya dikeluarkan. Tetapi walakin yajuzu ta'jiluha, tapi tadi kalau mengawalkan maka boleh ya. Mengawalkan maka
boleh, sebagaimana yang sudah kita mencoba tadi perkirakan dalam perhitungan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Langsung ringkasan tentang bab-bab yang kita keluarkan zakat, ya saya ringkas biar lebih cepat. Ya, nisabnya emas adalah 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas murni. Nah, bukan emas ya sing 1 gram 200.000, bukan nggih. 300.000 bukan. Yang emas murni pinten Pak Oni sakniki? Emas murni. Emas murni. Bukan Mas Oni loh lah. Per gramnya berapa? 800-an ya. Jadi kalau kita menghitung tadi 1 juta sebenarnya terlalu lebih. Coba aja kita hitung ya, anggap 800.000. Kalau 85 gram 68 juta ya nisabnya. Jadi untuk hari ini dengan harga emas gram murni sekitar 800.000 ya, 85 gram itu adalah 85 dikali 800 sama dengan 68 juta ya. Jadi kalau tadi contohnya untuk gampangan itu nanti kan pakai 1 juta, jadi 85 juta. Sebenarnya hari ini belum sampai 1 juta, yaitu 800 ribuan, sehingga nisabnya adalah 65 juta. 68 juta ya. 1 dinar 20 dinar 85 gram, berarti 1 dinarnya berapa? 85 gram dibagi 20 ya, 1 dinar itu berarti kenanya 4 gram, 25 seperti itu. 1 dinarnya berarti sekitar berapa Pak nih? 3,4 juta. Masya Allah. Kemudian ya, jadi apa tadi ringkasannya? Nisab emas itu 20 dinar. Kalau pakai dinar-dinaran, jenengan pakai uang dinar gitu kan, 20 dinar ya. 1 dinarnya itu bobotnya adalah 4,25 gram. Kalau hari ini senilai 3,4 juta. Nah seperti itu. Kemudian perak. Perak atau mata uang perak, kalau mata uang emas disebut dinar, kalau perak dirham. Nisabnya itu 200 dirham. 200 dirham. Ini diambil dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti'. 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak ya. 595 gram perak. Nah ini yang harga perak tidak mengikuti nih. Harga perak berapa Pak? 70-an ribu ya. Namun sebagian pendapat tadi komparasi harta zakat mal ada kepada zakat emas ya. Ini perak ini bagi yang memang punya dirham, punya perak ya. Punya perak jumlahnya 595 gram, nanti zakatnya sama 2,5% ya. Jadi demikian ya. Jadi peraknya 595 gram atau 200 dirham. Berarti 1 dirham berapa Pak Oni? Nganu untuk gramnya 595 bagi 200 berapa? 2,97, hampir 3 gram ya. Hampir 3 gram untuk 1 dirham ya. Nah kalau panjenengan punya ya perhiasan perak atau uang perak ya, kalau 200 dirham atau 595 gram maka zakatnya 2,5%. Kemudian lanjut kepada ternak. Ini karena kita adalah rata-rata petani dan peternak, maka kita harus mengerti ya, ternak sama dengan hewan kurban, yaitu maksudnya zakat peternakan hewannya tidak semua ya peternakan dizakati dengan ternak ya.
Karena di sini banyak yang peternak, ada ternak ikan, ikan lele, ikan koi, ikan emas, ya. Ada ternak bebek, ya, ternak ayam, ya, ternak burung. Nanti nisabnya terus zakatnya burung, ya tidak, ya. Jadi hanya yang dizakati dalam dunia peternakan itu sebagaimana hewan kurban, unta, sapi dan kambing. Kambing terserah mau kambing putih atau kambing kambing coklat, ya. Kalau di luar Jawa masa namanya juga kambing Jawa, Pak On. Kambing kalau di sini kan wedhus Jawa, wedhus kibas. Nah, di luar Jawa itu namanya masa ya tetap Jawa. Ini Kalimantan misalnya, ini wedhus kibas, ini wedhus Kalimantan, betul kan? Maksud namanya tetap wedhus Jawa. Intinya kambing, ya, intinya kambing. Jadi kalau onta itu nisabnya adalah 5 ekor onta, ya. 5 ekor onta, cuman kita tidak bahas secara detail tentang onta karena di Indonesia insya Allah tidak ada peternak onta. Langsung ke sapi, ya. Sapi ini nisabnya adalah 30 ekor. Jenengan beternak masih 25 ekor, berarti belum wajib zakat. Ustaz, kuwi lho selawe sapi karo bakul mobil 20 kuwi padha lho Ustaz sakjane. Ya itulah hitung-hitungannya kita. Gitu. Hitung-hitungannya kita itu paling sugih padha. Wong bakul mobil duwe mobil 10, karo peternak sapi duwe sapi selawe kuwi ketoke sugih padha. Ketoke lho nggih. Ngono kae sapi ndon kandange gedine sakmono sapi nenek selawe. Mosok ora zakat. Ketentuan syariat, ya. Ketentuan syariat untuk sapi berapa minimal? 30 ekor. Kalau sudah 29 wajib zakat atau dereng? Ya belum, masih 29, minimal 30 ekor. Itu baru mengeluarkan hewan 1 ekor tabi. 1 ekor sapi berumur 1 tahun. Dan itu belum bisa dipakai kurban. Maksudnya dijual untuk sapi kurban belum bisa. Karena sapi kurban minimal adalah sapi yang berusia 2 tahun. Nah, ini kelipatannya terus ke atas, ya, 30 sampai 39, ya. 1 ekor sapi usia 1 tahun. Nanti kalau sampai 40 sampai 59 nanti masih 1 ekor lagi, tetapi sapi usia 2 tahun, ya. Untuk sapi 40 ekor sampai 59 ekor nanti 1 ekor sapi 2 tahun, atau bahasa istilah syar'inya adalah musinnah, ya. Kalau sapi usia 1 tahun bahasa syar'inya adalah tabi atau tabiah. Nah, kalau musinnah ini bisa untuk kurban, dijual, ya, sama misalnya tadi diserahkan sama orang miskin 1 gitu, ya, sama orangnya terus dijual atau buat kurban maka sah yang musinnah. Nah, terus, ya, urutannya demikian. Nanti 60 tinggal nambahi, 70 tinggal nambahi, 80 tinggal nambahi, 90 tinggal nambahi, 100 tinggal nambahi, terus. Intinya catatannya di dalam zakat sapi ini saya ringkaskan biar mudah memang. Ya, setiap 30 sapi itu 1 tabi. Setiap 30 sapi itu 1 sapi usianya berapa? 1 tahun, ya, setiap 30 itu nanti kenaiknya, ya, setiap 40 nambah 40 maka tambah 1 sapi musinnah usia 2 tahun. Nah, contoh, kita ambil contoh, kalau seorang mempunyai 100 ekor sapi, bah jodoh total, ya muka-muka jenengan benceng peternak sapi sukses nggih, wonten kertas nggih. Jadi kalau seorang mempunyai ternak 100 ekor sapi, nah, maka dihitung dari 30 tadi. Kalau mau dikasih tabir semua, ya, jadinya berapa tabir itu? 30 sampai 39 1, ya, 40 sampai 59 2,
Pokoknya intinya kalau tambah 30 berarti 60 ya. 60 berarti 2 ekor tabi. Kalau 90 3 ekor tabi. Lah 10 piye? Ya nggak bisa ngitungnya. Nah, akhirnya kita ngitungnya gimana? Ya, pakai kalau 102 ekor tabi 60, kemudian yang 40 adalah satu musinnah. Nah, satu musinnah. Jadi kalau 100 ekor sapi, zakatnya adalah 2 ekor tabi, 2 ekor sapi usia 1 tahun karena kelipatan 30, kemudian ditambah 1 ekor musinnah karena kelipatan 40. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, jadi berapa ekor? 3 ekor. Usia 1 tahun ada 2, usia 2 tahun ada 1. Nah, kemudian kambing. Nggak harus jantan, nggak harus betina, sama dengan kurban. Kurban itu nggak harus jantan, nggak harus betina, cuma karena perintahnya itu yang bagus. Ya, terutama kalau kita punya kelebihan harta, tentu kita cari yang jantan karena bagaimanapun juga yang jantan lebih bagus. Yang ketiga kambing ya, zakatnya kambing. Kalau sapi minimal 30 ekor nisabnya, kalau kambing adalah 40 ekor. Dan ini dikasih perhatian lebih oleh Rasulullah SAW bagi yang mengembala kambing secara los-losan atau angon di padang rumput seperti itu. Ini lebih lagi harus memperhatikan zakatnya. Ya wis powe nak sukete gak golek ya gunung gonita kan zakat kok ya wangel lah. Jadi ada penjelasan demikian. Itu untuk kambing minimal 40 ekor ya masuk nisab. Itu kelipatannya luar biasa, tidak seperti sapi tadi. Kalau kambing ini 40 sampai 120 ya, 40 sampai 119 itu satu kambing ya, baru 120 2 kambing. 40 ke 120 ini berapa ekor? Berapa? 80. Jaraknya adalah 80. Begitu juga nanti 120 sampai ya 200 ya. 120 sampai 200 ya. Ini masih 2 kambing. Kalau 201, nah baru 201 sampai 300 ini 1 kambing. Di atas 300 gampang ini langsung kelipatan 1 ekor kambing. Jadi gampang saja kalau orang tanya zakatnya kambingnya ratusan. Mas, kambingku 800, zakatnya pirang ekor? 8. Kan begitu. Ya, zakatnya pirang ekor? 8 kan begitu. Jadi di atas 300 kelipatan setiap 100 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, kalau 40 1. Di bawah 120 1. Ya, 120 2, mulai 120 sampai 200. 201 mulai 3. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, pertanyaan, 750 kambing berarti berapa ekor? 750. 40 ya sudah masuk. Nah, berarti 8. Wallahu a'lam. Lanjut, pertanian. Banyak yang bertani ya, harus tahu nih zakatnya. Pertanian lebih simpel, jadi yang dizakati adalah ya yang disebutkan di dalam syariat. Adapun di sini adalah makanan pokok yang bisa digarisbawahi adalah beras sama jagung untuk di Indonesia ya, beras sama jagung. Dengan nandur kurma ya masih belum teruji toh, walaupun kapan hari banyak yang nandur kurma. Yang panen bertonton belum ada guys ya. Nah itu ada 2 penghitungan untuk zakat pertanian. Yang pertama adalah masalah airnya ya, apakah airnya berbayar ataukah airnya gratis, baik lep kali ataupun air hujan, tanda hujan, airnya gratis ya. Kalau airnya adalah air gratis maka zakatnya 10%. Kalau airnya air berbayar diesel ya, mengeluarkan biaya
maka 5%, lebih sedikit lagi. Itu dengan ya nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak. Nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak, harus ada papan tulis ya, dipakai semua. Enggak apa-apa. Nanti lebih detail insyaallah sama Pak Oni ya. Insyaallah lebih detail sama Pak Oni. Ya diwakili Bu Oni lah gitu lah. Insyaallah. Oke. Pertanyaan berapa zakatnya nisabnya? 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. Yes, kalau apa ini istilah-istilah syar'i biar kita paham. Hubungannya nanti dengan zakat. Zakat fitrah itu 1 kepala 1 sok. Ya, 1 sok itu adalah 3 kilo. Fatwa Lajnah Daimah dan fatwa MUI ya. Atau 1 sok itu 5 mud. Sebenarnya 1 sok itu 5 mud, 5 genggam ini loh. Ya, dianggap 3 kilo dibulatkan. 5 wasak sama dengan 60 sok. 1 soknya sama dengan 3 kilo. Ayo hitung-hitungan ini ya. 5 wasak sama dengan ngitungnya begini, kan 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan 3 kilo. Berarti 5 kali 60 kali 3. 5 kali 60 dikali 3. Ya. 5 kali 60 sama dengan 100. 5 kali 60 ya 300 tuh. 5 wasak sama dengan 60 sok. Ya. Sama dengan 3 kilo. Jadi 5 wasak sama dengan 180. Yo ndak no. 5 wasak sama dengan 60 sok. Berarti 5 wasak 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 wasak. Nah, 1 wasak sama dengan 60 sok. Kalau 5 wasak berarti 300 sok. Nah, 5 wasak 1 wasaknya, maaf ya, 1 wasaknya 60 sok. Berarti 5 wasak berapa sok? 300 sok. Dikali 3. Berarti 900 kilo. Masalah. Sing mau enak ngeten lho nggih. 5 wasak, 1 wasak sama dengan 100.000. Ganti duit lek cepet. Saya ulangi ya. Jadi 5 wasak itu nisabnya. 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan 3 kilo gitu loh. Nisabnya berapa zakat pertanian? 5 wasak. Berarti ngitung 5 wasak adalah 5 dikali 60 dikali 3. Sama dengan 900 kilo. Nah, zakatnya kalau airnya berbayar berapa persen tadi? 5%. Kalau airnya gratis 10%. Ketika anak ngaji ini di sebuah musola, itu ada yang bertanya, katanya dia sudah menghitung hasil panennya dan nggak nutut katanya. Kemudian pokoknya rugi loh Ustaz, masuk zakat malah rugi. Kemudian kami tanyakan karena saya juga bukan petani, saya tanyakan kepada Ustaz Abu Amar. Ustaz Abu Amar memberikan penjelasan panjang lebar, intinya tidak mungkin syariat Allah itu membuat rugi. Itu ya. Terlepas saya bukan petani, ini jawaban Ustaz Abu Amar yang menerangkan tidak mungkin Allah membuat syariat yang membuat kita rugi. Ketika seorang menanam padi 900 kilo itu loh, apa hasil 900 kilo itu loh, benihnya berapa kilo? Nggih, sing petani, panjenengan petani, hasil 1 ton benih yang ditanam itu berapa kilo? 500 kilo? Mboten to. Nah, nggih, sing petani sing ngertos mboten apa-apa berbagi info niki. Penghasilan 1 ton kira-kira benihnya berapa kilo? Saya nggak pernah ngitung Ustaz. Ya, perkiraan. Masya Allah. Nah,
bagaimanapun juga yang menenangkan apa? Tidak mungkin syariat Allah itu apa? Salah. Ya. Sak nemen-nemene ketika kita telah menunaikan syariat zakat dan sudah benar penghitungannya, insya Allah hati lebih tenang. Wallahu taala a'la wa alam. Terus, nah ini nggak ada pertanyaan nanti ya. Belum selesai kok. Langsung perdagangan. Ini singkat. Perdagangan tadi zakatnya terlepas dari ada yang membahas tentang masalah ke perak, cuman disepakati oleh para ulama lebih menggunakan emas ya, dikomparasikan ke emas. Perdagangan ataupun ya peternakan yang bukan peternakan 3 ekor tadi, ataupun pertanian yang bukan makanan pokok atau yang disebutkan. Nanti maksudnya perdagangan dan perniagaan. Ya, maksudnya kepada emas ya. Masya Allah. Namun petani tapi tani sing mahal apa Pak Oni? Nah, tani yang bukan bahan pokok masih pertanian yang menghasilkan yang luar biasa. Misalnya Lombok pas bledos gitu ya, Masya Allah, oleh 5 ton gitu pas regoni 100.000 kan gitu, Masya Allah gitu kan. Nah, gitu. Nah, dan seterusnya. Maka nanti dikomparasikan kemana? Zakat emas. Kemudian terakhir, sebelum terakhir nih, harta karun. Harta karun ini ada zakatnya. Harta karun ini maksudnya adalah emas temuan. Nah, atau barang temuan yang mungkin tidak mungkin ini ada pemiliknya ya, misalnya pokoknya nemu neng kali oleh kintiran gelang ya contoh kok gelang yang duwe sapa bidadari ceblok apa piye mboten ngertos. Salah pikir ya. Nah, gitu, barang temuan. Maka ini ada zakatnya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam harta temuan itu zakatnya adalah 1/5. Ya, 1/5. Ya, kalau bisa diuangkan ya diuangkan, dan bisa dipecahin ya dipecahin. Oke, tergantung yang ditemui. Oke. Nah, harta karun masih ada temuan. Terakhir, nah saya tadi ini sebelum terakhir adalah zakat perhiasan, zakat emas yang dipakai ya, bagaimana itu terlepas dari khilaf ya. Zakat emas yang kita pakai pribadi ya, sebenarnya ya kalau untuk berhias tentu emasnya tidak akan berlebihan ya. Biasanya sebagian ya seorang wanita memperbanyak perhiasan itu sebenarnya untuk tabungan gitu. Oke. Karena kalau sekedar untuk berhias diri kayaknya cincin 5 gram sudah cukup gitu, kalungnya 1 kilo nggih pun cukup gitu. Nah, dan seterusnya. Ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, saya bacakan, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha itu berhias, yang mana ya dia itu dipinjami, sebenarnya dipinjami, tetapi Aisyah ingin menunjukkan bahwasanya dia telah berhias dengan emas-emasan, ingin menunjukkan di hadapan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, maka Rasulullah SAW tidak memuji ya akan berhias dengan emas-emas tersebut, tapi Rasulullah SAW terperanjat ya, atu'atina zakatahunna, Aisyah sudah dizakatikah emas ini gitu. Jadi ini sebuah sebuah warning dari Rasulullah SAW, walaupun itu adalah perhiasan yang kita miliki, kalau memang telah mencapai nisabnya maka tetap kita mengeluarkan nisabnya ya, 85 gram ya. Emas dengan lebih dari 85 gram maka walaupun itu dipakai untuk berhias semua, maka tetap lebih baik menunaikan zakatnya. Wallahu ta'ala a'la wa'lam. Mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada pertanyaan mungkin satu aja. Tadi ada pengumuman ini, ada door prize, Masya Allah, umroh.
Mana tadi pertanyaannya? Ada tadi kok. Tadi pakai kertas kok. Wih ini warnanya sama. Oke, ini ada hadiah, masya Allah diumumkan. Alhamdulillah ya, kajian SLG ini ternyata kita sudah mengadakan pertemuan sebanyak 34 pertemuan, masya Allah. 34 pertemuan ini ini per September nih. Nanti enggak setiap tahun 2022 kita mulai. Oh begitu ya. Ini berarti pokoknya di sini catatannya seperti itu. Dari 34 pertemuan ini kita ada door prize bagi yang paling banyak hadir. Nah, ada 26 kali, masya Allah, dari 34 26 kali ada. Ya, insya Allah dapat hadiah Ibu Novita dan Ibu Dewi Nuril. Nah, ini yang juara satu ada 2 orang ya, 26 kali, masya Allah. Ini dua-duanya dapat nggih, nggih. Boten sujleng toh. Nah, 2 orang ya. Mungkin sujleng. Yang kedua, masya Allah 24 kali Ibu Rofik ya. Ibu Rofik. Wah, dapat ini tak bawa pulang hadiahnya berarti. Diwakili yang membacakan. Oke, jadi alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan taufiknya sehingga perjalanan ya perkembangan kajian SLG ini semoga istiqomah ya, semoga lebih bermanfaat buat semuanya dan terus menerus kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh para asatidzah dan ustadzah di dalam kajian SLG ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila di jam saya khususnya untuk pertemuan ke depan mungkin untuk jam saya saja dimulai dari jam 8 dikarenakan mohon maaf karena harus ya menunaikan kewajiban sebagai pengajar yang seharusnya sudah masuk jam 9. Saya izin untuk 1 bulan sekali masuknya telat setengah jam ya, setengah 10. Ini saya harus masuk langsung ke kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada waktu setengah jam, mungkin mau pertanyaan tentang masalah zakat langsung dihandle oleh Pak Oni insyaallah. Masya Allah. Oke, langsung japri Pak Oni mawon nggih. Dari kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.